Kalau setiap generasi membiarkan hal-hal yang sifatnya curang seperti ini terus berjalan, bagaimana pemilu kita yang akan datang? Maka kecurangan itu akan sangat mudah untuk dibuat. Jadi jangan sampai kita-kita yang bisa dibilang minoritas dalam mengungkapkan kebenaran ini jadi larut dalam kecurangan yang ada gitu. Lagi-lagi memang ketidaknetralan ini kan karena adanya hubungan ya. Iya. Begitu. Silakan kalau ada hubungan, tapi apakah si pemangku jabatan ini bisa menjaga integritas dia sebagai pemegang jabatan tanpa ada embel-embel keluarga atau relasi? Nah, integritas itu yang perlu ditingkatkan ya. Sulit itu sebenarnya. Sulit ya. Sangat sulit. Ya. Selamat datang kembali bersama Demokrasi. Kita membahas isu seputar nasional ya, cenderung bahas soal politik. Hari ini kita bersama influencer Gen Z, Salsa Aquina. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Mas Sehat? Sultan. Sehat. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat walaupun di bulan puasa. Ini luar biasa. Mbak Aquina ini influencer Gen Z. Bisa cek di sosial medianya, banyak sekali punya kegiatan, bukan hanya di Jakarta, tapi sudah lintas nasional. Jadi hari ini tentu akan menarik sekali untuk kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Aquina untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Mbak Aquina, kira-kira hari ini banyak sekali permasalahan soal ketidakpercayaan publik soal pemilu, ya. Itu Mbak Aquina melihatnya seperti apa? Oke. Sebelumnya thank you ya Mas Jutan for inviting me here. Sebelumnya mungkin sudah lebih kurang 3 minggu ya pasca dari pemilu. Dan sepertinya publik juga tahu apa yang terjadi sepanjang dari proses sebelum, pada saat pemilu dan sesudah pemilu. Nah, kalau dari kacamata saya sendiri melihat ini terjadi adanya penurunan kepercayaan publik ya pasti. Kita lihat mulai dari adanya surat suara yang dicoblos duluan, terus juga aplikasi Sirekap yang kabarnya angkanya itu naik turun ya. Karena teman saya sendiri kan juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dibuktikan dengan hari ini sekian suaranya, besok kok malah nurun begitu kan. Padahal seharusnya kan bertambah gitu kan. Tapi dengan adanya laporan-laporan masyarakat yang diadukan ke sosial media, tetapi saya lihat tidak ada bentuk apa ya, keseriusan dari Badan Pengawas Pemilu khususnya yang notabene sebagai pengawas itu menindaklanjuti dari laporan-laporan tersebut gitu. Dan kita lihat juga mungkin sebagai Gen Z, mungkin sebagian anak-anak yang usianya, kalau saya kan 2000 ya, yang di atas saya mungkin di 2004 atau 2006 atau 2007 yang sudah mulai mencoblos di pemilu kali ini, mereka mungkin sudahlah, saya udah males gitu kan, karena sekali dikecewakan kan biasanya Gen Z ini udah nggak mau lagi gitu. Nah, apalagi dengan hal-hal yang serius seperti ini menentukan masa depan, mungkin harus adanya keterbukaan yang lebih transparan, terus adanya juga bentuk apa ya, pendalaman masalah gitu. Ketika ada laporan, misalnya kan ada teman-teman saya lapor, ini gimana ini di TPS saya segini-segini, tapi nggak ada yang menggubris. Gitu. Tadi Mbak sebutkan Bawaslu ya. Itu menurut Mbak, Bawaslu kita sudah cukup kapasitas SDM kah untuk mengawasi proses pemilu kita? Menurut saya kalau SDM pasti sudah sangat memadai ya, karena proses perekrutan dari Bawaslu sendiri pasti punya step-step yang sudah di atas rata-rata ya. Tapi mungkin pada saat pengaplikasian atau pada saat eksekusi ada beberapa miss, kita tidak tahu ada faktor apa di dalam proses mereka mengawasi gitu kan. Karena kita lihat juga politik sekarang mungkin adanya tendensi-tendensi yang mengarah ke salah satu paslon, mungkin itu juga yang mengakibatkan ya, who knows gitu. Terus hari ini kan ya banyak sekali kita lihat demonstrasi misalnya bahwa tidak percaya pada hasil pemilu gitu. Tapi kalau memang dilihat dari misalnya nih, dari pendukung dari 02 katakan misalnya, oke lah berapa sih kecurangannya gitu. Bahwa ada kemarin pengamat politik yang mendukung 02, dia bilang, udah deh berapa sekarang yang kecurangannya, ambil suaranya gitu. Nggak akan terubah juga posisinya karena ratingnya kan gede banget tuh, 58% misalnya 02. Itu gimana Mbak melihat situasi begitu? Walaupun memang kecil, apakah memang kita mentiadakannya
atau kita lebih baik proses untuk pemilu ke depan lebih baik lagi? Gimana itu pandangan Gen Z? Atau udah bodo amat aja sih sekarang? Saya harapnya sih jangan bersifat bodo amat ya. Kalau ada kecurangan ya terus dilaporkan. Even kita tidak tahu apakah ini dieksekusi atau tidak, tapi setidaknya kita sebagai warga negara, kita berani untuk mengungkapkan kebenaran. Oke. Begitu. Karena kalau kita saja tidak mengungkapkan kebenaran, ya kebenaran itu tidak akan terbukti, toh. Iya. Nah, karena 1% suara itu kalau tidak salah sekitar 2 juta ya? Iya. Sekitar 2 juta sekian. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kan waktu itu, oh curangnya itu sekitar 2%, ya nggak akan ngaruh juga gitu kan sama hasil pemilu. Kayak kita sekali menang tetap menang gitu. Tapi kalau setiap generasi membiarkan hal-hal yang sifatnya curang seperti ini terus berjalan, bagaimana pemilu kita yang akan datang? Maka kecurangan itu akan sangat mudah untuk dibuat. Jadi jangan sampai kita-kita yang bisa dibilang minoritas dalam mengungkapkan kebenaran ini jadi larut dalam kecurangan yang ada gitu. Hari ini banyak berita ya, kemarin juga Mas Bobi ucapkan di media bahwa istrinya akan maju pilkada. Begitu juga istri Mas Kaisang ya, dia juga mau maju pilkada Sleman begitu. Itu dari Gen Z kira-kira apa yang kita bisa baca gitu? Benar, sebenarnya kalau untuk dinasti politik, sebenarnya saya tidak terlalu setuju juga nggak setuju, tidak setuju juga tidak setuju. Asalkan as long as orang yang dicalonkan itu memang qualified dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan tidak dibuat undang-undang yang menguntungkan paslon tersebut atau orang tersebut, ya fine-fine aja. Contoh misal putusan MK yang mengakomodir Gibran untuk cawapres misalnya. Iya, itu saya cukup sayangkan ya, karena awalnya kan yang peraturannya seperti ini, dihaluskan lagi, dihaluskan lagi sampai pada akhirnya paslon tersebut bisa mendaftarkan diri. Nah, menurut saya permulusan jalan seperti itu seharusnya tidak dilakukan untuk periode sekarang. Kalau untuk periode selanjutnya ya kita tidak masalah. Tapi karena problemnya adalah setelah ayahnya menjabat langsung anaknya yang maju, jadi wah, kayaknya ada kekuatan sang ayah di sini. Terus dinasti politik tadi untuk Gen Z itu tidak masalah ya? Kalau yang untuk penting saya orangnya pribadi, qualified gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan orangnya qualified dan mentaati peraturan. Jangan ada aturan-aturan yang dibuat untuk memuluskan jalan tersebut. Bukankah itu sebagai potensi, wah masa keluarga mereka semua, gitu loh? Menurut saya masalah potensi keluarga ya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Tapi terkadang kesempatan yang sama ini dipermulus begitu. Nah, jadi jangan ada permulusan-permulusan. Kan di Pilpres ini kan kita lihat bagaimana kecenderungan Pak Jokowi mendukung 02 dong. Bahwa putranya ada di sana. Mungkinkah nanti pilkada-pilkada itu juga ada potensi, ada sangat tendensi untuk membantu mereka seperti itu? Kalau masalah peluang pasti ada ya. Karena kan contohnya ketua MK itu iparnya sendiri begitu kan. Mungkin harus ada badan yang benar-benar netral, yang benar-benar tegas, tanpa ada intervensi atau cuitan-cuitan dari sang petahana begitu. Jadi jangan ada pendukung, jangan ada badan yang bisa diintervensi integritasnya untuk memuluskan salah satu paslon. Nah, saya belum melihat diehard sebuah badan pada saat pemilu kali ini. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting qualified. Karena yang penting qualified dan mentaati aturan oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat itu sendiri. Karena pemilu sendiri kan ya ada luber gitu kan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi memang menurut saya aturan yang harus dikuatkan. Hari ini kalau melihat KPU dan Bawaslu kira-kira berapa persen sebenarnya kepercayaan kita bahwa mereka menyelenggarakan pemilu itu dengan benar? Kalau saya harus di rating kah? Iya, bukan rating semacamnya, tapi puaskah kira-kira menurut Mbak dengan komentar-komentar yang ada di sosial media hari ini? Saya ke 6 dari 10 ya mungkin kalau mau di rate. Jadi 6 dari 10. Antara puas juga tidak terlalu puas begitu. Karena ada juga beberapa temuan, contohnya di provinsi saya sendiri, di beberapa kecamatan di Sumatera Selatan begitu. Ada beberapa TPS yang penginputan suaranya itu tidak lengkap begitu. Dan ketua KPU-nya sendiri ya bahasanya disemprot lah oleh ketua KPU nasional begitu. Jadi menurut saya mungkin ini tantangan juga sebagai penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dengan banyaknya DPT di Indonesia ini harus memang dibuat sebuah
bukan SDM-nya, tapi memang teknologinya yang diperkuat begitu. Karena Indonesia kan PR banget ya. Soal teknologi. Iya, soal teknologi. Apalagi si Rekap yang juga banyak miss-nya. Kita lihat banyak juga kotak surat suara yang basah kah, yang mandet di kecamatan gitu. Karena terjadi juga di provinsi saya sendiri gitu. Nah, itu tadi kan kalau kita bicara soal itu ya. Kalau di DPR hari ini kan bicara soal hak angket. Memang bukan ranah kita bicara soal ini. Tapi Mbak melihat hak angket ini seperti apa? Kalau menurut saya sih hak angket ini ya silakan saja untuk diajukan ketika ada kecurangan ataupun apapun itu ya. Tapi lagi-lagi memang hasil pemilu kan agak sedikit sulit ya untuk kita ulang kembali jika tidak terbukti kesalahan yang benar-benar kita sebut dapat menggugurkan hasil pemilu tersebut. Tapi kalau semisalnya ada orang yang memperjuangkan hak angket tersebut, tolong untuk direspon dengan sebaik-baiknya. Nah gitu itu yang disayangkan adalah ketika ada masyarakat yang melapor, tapi pemerintah atau badan penegak pemilu ini sendiri tidak melakukan respon dengan maksimal gitu. Ya ini kan putusan dari KPU kemungkinan besar tanggal 20. Ketok palu ya. Walaupun ada isu bakalan diumumkan sebelum tanggal 20 gitu. Itu kemungkinan besar juga dari paslon 03 maupun 01 akan melakukan gugatan ke MK. Seberapa besar sih menurut Mbak ada harapan pada MK hari ini? Di mana MK itu ada pamannya Gibran. Kalau melihat dengan situasi sekarang, saya cukup skeptis jujur. Skeptis langsung. Karena melihat ini, lagi-lagi memang ketidaknetralan ini kan karena adanya hubungan ya. Begitu. Silakan kalau ada hubungan, tapi apakah si pemangku jabatan ini bisa menjaga integritas dia sebagai pemegang jabatan tanpa ada embel-embel keluarga atau relasi. Nah, integritas itu yang perlu ditingkatkan ya. Sulit itu sebenarnya. Sulit ya. Sangat sulit. Tapi kalau Mbak amati nih sosmed hari ini ya, dulu kan banyak banget tuh yang getol banget yang mendukung 02 all in di komentar sosial media. Hari ini tuh banyak kampanye-kampanyenya ya. Sekarang itu katanya udah hilang gitu loh. Justru katakan hari ini masyarakat Dayak di Kalimantan berdemonstrasi soal mereka diusir dari tanahnya. Hari ini sembako naik, rencananya PPN akan naik jadi 12%. Nah, itu hari ini justru komentar banyak banget ke pemerintah. Bahkan ke 02 sendiri walaupun mereka belum dilantik ya. Itu gimana itu tanggapannya, Mbak? Kalau masalah buzzer kampanye ya sebenarnya ngaruh nggak sih ke Gen Z gitu loh? Kalau dari saya sendiri ya, jujur buzzer itu sangat ngaruh waktu proses kampanye memang. Karena apa yang kita buka ya isinya apa yang diberikan oleh sosial media kan. Algoritmanya ke situ. Iya, dan jujur algoritma HP saya juga banyak mostly 0202 gitu kan. Tapi kalau setelah kampanye mereka tidak ada ya menurut saya wajar karena sudah juga masa kampanyenya kan. Tapi untuk buzzer-buzzer yang memang sebelumnya bahasanya diarahkan untuk 02, kenapa ketika ada masalah-masalah yang sifatnya juga urgent di negeri kita, kenapa juga tidak kamu dukung seperti saat kamu berkampanye? Karena pada akhirnya orang yang kamu dukung akan memimpin Indonesia, ya kan? Justru dengan kamu mengungkap permasalahan yang terjadi sekarang, justru akan mempermudah tugas pemimpin kalian pada nanti, pemimpin kita pada nantinya gitu. Jadi ya gunakanlah buzzer yang kamu lakukan itu pada saat kampanye juga untuk menyuarakan permasalahan sekarang. Apa salahnya? Karena untuk kemaslahatan bersama juga kan. Terus isu terbaru nih Mbak soal Jakarta Jabodetabek Jur. Ada Cianjurnya di sana yang itu akan bahasanya aglomerasi dan akan dipimpin oleh wakil presiden. Dan itu cukup ramai sekarang di media sosial. Itu kira-kira apa yang bisa Mbak lihat dari isu itu gitu? Menurut saya sebelum isu ini ketok palu harusnya dikaji lagi terlebih dahulu. Kenapa harus wakil presiden? Yang pertama, gitu kan. Dan yang kedua, kenapa juga ini sifatnya muncul isu-isu secara berdekatan? Kalau Mas Jutan dengan isu-isu yang lain juga, menurut saya. Jadi semakin mendekati hari pelantikan nanti di bulan Oktober ya, tidak salah. Kenapa selalu banyak isu-isu yang dikeluarkan untuk memuluskan jalan dari wakil presiden ini sendiri? Gitu. Kenapa harus begitu? Perlu evaluasi lebih lanjut. Bahwa mungkin dilihat bahwa wakil presiden sebelum-sebelumnya tidak punya peranan yang cukup strategis. Kemana ya wapres kita gitu. Kan itu menjadi pertanyaan publik. Tapi kenapa di hari ini
sudah dibahas begitu. Menurut saya ya, kenapa wakil presiden yang harus turun begitu? Kenapa tidak orang lain atau mungkin presidennya bakalan di IKN kali? Oh, jadi bagi tugas. Wapresnya di sini. Jadi bagi tugas. Iya. Padahal kan juga ada kepala otoritasnya juga kan, ada otoriternya juga kan. Dan kenapa harus wakil presiden? Itu saja sih pertanyaan saya. Mungkin dengan menjawab pertanyaan itu nanti akan ada penjabaran lebih lanjut dari pemerintah. Terima kasih Mbak Aquina. Ya memang situasi politik hari ini memang mengundang banyak pertanyaan, tapi sebenarnya kita yang bisa memikirkan itu secara rasional, kita diminta bukan untuk diam saja, karena diam itu bukanlah pilihan dalam politik. Ketika kita punya nilai-nilai yang menurut kita harus kita perjuangkan, ini saatnya untuk kita bicara. Baik itu lewat media sosial maupun harus kita turun ke jalan untuk mengingatkan pemerintah bahwa apa yang mereka kerjakan hari ini sudah melewati batas-batasnya. Terima kasih Mbak Aquina. Semoga sehat selalu. Nanti lain kali kita obrol lebih banyak lagi. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.